gembira untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Cahyano kembali menemani Anda di podcast IMTV Open Your Heart. Dan tamu spesial pada kesempatan kali ini adalah, langsung saja saya perkenalkan, Bapak bin Ziyad Qaddafi SHLLM PhD. Beliau adalah anggota Komisi Yudisial Bidang Advokasi Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan kita akan membahas terkait fungsi Komisi Yudisial yang terkini. Assalamualaikum Pak Qaddafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Apa kabar? Ya, terima kasih baru turun dari bandara kita culik ke IMTV ya. Ya, senang sekali bisa hadir di IMTV, Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Langsung saja nih Pak, karena waktunya juga terbatas. Baik Pak. Mungkin Pak Qaddafi bisa menjelaskan dulu kepada teman-teman MTV atau teman-teman di rumah fungsi Komisi Yudisial. Ya, baik. Komisi Yudisial atau yang biasa kita sebut dengan singkat itu KY, ya, itu dibentuk sebenarnya diintroduksi dalam sistem ketatanegaraan kita pada 2001 lewat amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itu di situ ada amandemen khususnya terhadap bab kekuasaan kehakiman, dan khususnya KY itu diatur di pasal 24B. Nah, di pasal 24B ayat 1 itu secara tegas disebutkan bahwa KY merupakan lembaga yang mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi ini wewenang pertama, yang paling obvious, yang paling jelas. Dan yang mengusulkan hakim agung, pengangkatan hakim agung. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah diberi wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim. Nah, wewenang yang kedua ini yang kemudian bisa didefinisikan, ditentukan secara lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang, baik lewat berbagai undang-undang di bidang peradilan maupun khususnya dalam undang-undang KY. Baik. Untuk tugas dan wewenangnya selain mengangkat, mengusulkan gitu Pak ya. Ya. Apakah KY juga berwenang untuk memberikan punishment atau pencopotan? Ya, jadi di undang-undang KY yang terakhir itu Undang-Undang 18 2011. Di situ diatur khususnya di pasal 20 di undang-undang tersebut bahwa KY memiliki berbagai tugas dan kewenangan. Di antaranya melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kemudian juga mengusulkan sanksi apabila hakim yang diawasi terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku, dan berbagai kewenangan lain. Nah, terkait dengan pengawasan hakim-hakim di Indonesia nih Pak. Ya. Tadi saya sempat sedikit baca nih Pak. Ya. Dari info-info sebelumnya hingga tahun 2018 tuh ada aja beberapa kasus hakim Pak. Ya. Nah, dari catatan Pak Qaddafi, untuk hingga tahun 2021 ini, apa yang Bapak temukan terkait hal-hal yang dilakukan hakim atau pelanggaran hakim? Ya, sebenarnya kita bisa klasifikasikan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah pelanggaran yang perilaku di luar persidangan. Dan yang kedua, pelanggaran perilaku di dalam persidangan. Nah, kalau pelanggaran perilaku di luar persidangan, itu ada beberapa kasus di mana KY menerima laporan tentang hakim yang melakukan perselingkuhan misalnya.
atau mengkonsumsi narkotika serta minuman keras. Kemudian juga ya termasuk bertemu dengan para pihak yang berperkara gitu ya, tanpa dihadiri oleh pihak yang lain. Nah kadang-kadang di dalamnya itu ada upaya untuk menegosiasikan putusan. Nah itu yang di luar persidangan. Sementara kalau di dalam persidangan itu ya kadang-kadang kita menerima laporan tentang hakim yang bersikap kurang patut ya terhadap para pihak, misalnya menekan terhadap pihak terdakwa misalnya, kemudian menekan terhadap pihak saksi atau berperilaku yang tidak balance antara para pihak, jadi lebih berat condong ke pihak yang satu ketimbang pihak yang lain. Jadi itu kurang lebih berbagai jenis pelanggaran perilaku yang selama ini masuk ke KAI. Kalau dari catatan statistiknya gimana Pak? Gimana prosentasenya? Meningkat atau bagaimana? Nah sebenarnya dari waktu ke waktu kita bisa mengatakan memang relatif ada perbaikan, Pak. Terutama kita bisa lihat Pak ya. Jadi momentumnya itu cukup baik ya. Saya memulai dengan 6 komisioner yang lain ini jabatan kami di Desember 2020. Jadi masa jabatan kami ini antara 2020 sampai nanti 2025. Nah kebetulan ketika kami menjabat sebagai anggota KAI, pimpinan Mahkamah Agung, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ada 2 wakil ketua Pak. Yang pertama itu adalah wakil ketua yudisial, yang kedua wakil ketua non-yudisial. Nah ketiganya ini, jadi triumvirat ini, 3 pimpinan tertinggi di Mahkamah Agung itu berasal dari pengawasan Pak. Jadi Pak Syarifuddin yang sekarang menjabat sebagai Ketua MA, dulunya beliau adalah Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Kemudian Pak Sunarto yang menjabat Wakil Ketua MA non-yudisial itu juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawasan. Dan dua-duanya pernah menjadi Ketua Kamar Pengawasan, termasuk Wakil Ketua yang lain, Pak Andi Samsananto, Wakil Ketua Yudisial, itu pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Nah dengan begitu, ini jadi ada kayak semacam chemistry gitu ya, dan memang hubungan yang jauh lebih baik. Apalagi kami memang sejak awal Pak, di masa proses seleksi kami sebagai anggota Komisi Yudisial itu yang ditekankan oleh panitia seleksi, yang ditekankan oleh publik ya, civil society yang mengawasi kami, yang baik mendukung maupun mengkritisi kami, termasuk dalam fit and proper test di DPR itu. Yang ditantang kepada kami adalah bagaimana meningkatkan hubungan yang kolaboratif dengan Mahkamah Agung, tidak lagi konfrontatif. Nah, ketika kita kolaboratif, maka pengawasan ini bisa kemudian kita laksanakan secara lebih komprehensif, di mana Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjalankan pengawasan internal dan KAI sesuai tugas konstitusionalnya melakukan pengawasan eksternal terhadap. Jadi tadi statistiknya menurun kira-kira atau bagaimana? Membaik atau? Bisa dikatakan juga ada pengaruh dari pandemi Pak. Jadi di masa pandemi ini kan memang banyak sidang ya, banyak sidang yang kemudian dialihkan ke elektronik gitu ya. Dengan begitu sebenarnya kita bisa melihat sidang elektronik ini dari 2 sisi Pak. Dari sisi penjagaan integritas, peluang bertemu langsung yang kemudian dalam bisa kita maknai sebagai peluang terjadinya interaksi atau transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum itu menjadi lebih kecil. Tapi di sisi lain memang ada kabar gembira untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Keluhan-keluhan juga terkait akses masyarakat, kemudian soal fairness, prinsip fairness dari proses peradilannya. Acap kali kan kita jumpai di media Pak ya, terkait dengan hakim A, hakim B yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Ya. Tentu bukan karena faktor kurang sejahtera kira-kira begitu. Kalau menurut pandangan Pak Kadafi, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap
negatif activity yang dilakukan hakim baik di luar atau di dalam persidangan? Faktor terbesar apa yang paling berpengaruh, Pak? Ya, sebenarnya hakim itu kan memang dia merupakan posisi yang sentral, Pak. Jadi dia sangat powerful. Dia ada di tengah-tengah dan bahkan paling tinggi dalam proses persidangan di antara pelaku peradilan yang lain. Dengan demikian, sebagai pihak yang paling tinggi, yang paling sentral, kecenderungan untuk abuse of power juga tinggi. Atau pola rekrutmen atau bagaimana, Pak? Pola rekrutmen saya rasa di yang terakhir, Pak, kalau tidak salah tahun 2018 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah jauh relatif lebih baik. Saya dengar langsung ya, ada beberapa NGO, civil society, LSM ya, yang memang bergelut di bidang pemantauan peradilan. Itu para aktivisnya hampir semua berdol desa, Pak. Jadi banyak yang ikut proses seleksi tersebut, tertantang karena proses seleksinya dilakukan terbuka dan profesional, dan akhirnya lolos. Sekarang banyak dari mereka yang sudah menjadi hakim, dan kita punya harapan mereka nanti akan jadi champion-champion di pengadilan. Di sisi lain, saya juga dengar banyak pimpinan MA, baik hakim agung maupun pejabat struktural di MA, yang keluarganya termasuk anaknya itu tidak lolos dalam proses seleksi tersebut. Jadi bisa dikatakan proses rekrutmen ya tentu saja kekurangan pasti ada di sana sini, ya. Tetapi niatan untuk memperbaiki itu, dan saya rasa secara keseluruhan juga pola rekrutmen aparatur sipil negara juga cenderung ya lebih meningkat lah di sisi profesionalismenya, dan kita rasakan betul di hakim. Jadi mungkin kalau yang hakim-hakim muda yang direkrut dari situ, kita masih banyak berharap. Mudah-mudahan mereka belum terkontaminasi ya oleh mungkin senior-seniornya yang sebelumnya sudah larut ya dalam pola perilaku yang melanggar etika, dan juga belum terkontaminasi oleh network buruk yang sangat mungkin terbentuk di berbagai pengadilan. Ya, berarti apakah KY ini dalam konteks mencegah untuk terjadinya atau mencegah hakim-hakim ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu, KY juga melakukan edukasi atau bagaimana, Pak? Ya, di antara kewenangan KY yang diatur dalam Undang-Undang 18/2011 itu selain melakukan pengawasan dan tentu saja seleksi hakim agung, kita juga melakukan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Jadi kita banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khususnya mengenai kode etik dan pedoman perilaku, dan kita gunakan, Pak, contoh-contoh kasus ya. Ketika ada kasus terkait dengan suap menyuap, ketika ada kasus terkait dengan hakim berpihak, ketika ada kasus ya bagaimana kemudian hakim tidak bisa menjaga ya pribadinya gitu ya, menjaga kredibilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain yaitu terlibat dalam perselingkuhan atau mengkonsumsi narkotika atau minuman keras. Itu kita jadikan studi kasus, dan itu kita bahas bersama-sama dengan para hakim, dengan harapan ya mereka menjadikan itu sebagai alert atau warning gitu ya, supaya ya mereka tidak melakukan hal yang sama, karena banyak yang kemudian berujung ada konsekuensi yang serius sampai ke pemecatan dengan tidak hormat. Ya, acap kali kan kita juga mengawal beberapa isu tentang penegakan keadilan, Pak. Ya. Dengan Komisi Yudisial Jawa Tengah, ya. Misalkan ada laporan terkait dengan kasus agraria misalkan yang dialami oleh warga masyarakat marginal, gitu ya, kira-kira dengan di satu sisi pihak katakanlah kalau bahasa Jawanya itu balumi gede gitu, orang kuat katakanlah begitu. Nah itu acap kali sulit untuk langsung bisa menemukan titik keadilan gitu, kira-kira. Karena kadangkala betul memang suatu perkara itu sudah diadili gitu kan, Mbak ya, tapi belum menegakkan keadilan itu sendiri. Nah, pandangan Pak Kadafi, apakah masih ada hakim yang adil, benar-benar adil, Pak, di Indonesia ini, Pak? Ada yakin masih ada? Oke, gini Pak, jadi saya ini masuk ke KY dengan background praktisi hukum, Pak. Lawyer? Saya dulunya lawyer, sebelum saya bergabung ke KY. Tapi sejak bergabung ke KY, sejak diangkat ya saya sudah lepas tidak berpraktek lagi gitu ya Pak ya. Nah, dalam sejarah
profesional saya, terlepas dari pengalaman-pengalaman buruk dengan hakim-hakim tertentu misalnya, hakim yang tidak profesional, yang kelihatan tidak siap ketika menyidangkan perkara, hakim yang kemudian tidak memberi kesempatan yang setara kepada para pihak ya untuk mengemukakan fakta-fakta maupun mengemukakan argumentasi hukumnya, atau hakim yang ya kelihatan gitu Pak sudah sudah punya taste gitu ya untuk kemudian melakukan negosiasi gitu ya, atau godaan-godaan yang kadang-kadang dilakukan melalui panitera gitu ya, yang bisa jadi panitera pengganti ya, bisa jadi itu bisa jadi terkoneksi dengan hakimnya, ataupun bisa jadi juga tidak gitu ya atas inisiatif yang bersangkutan. Jadi terlepas dari berbagai pengalaman buruk tersebut, tidak sedikit ternyata Pak, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang membuat saya bisa diceritakan sangat kagum. Sebagai contoh, saya pernah menangani sebuah perkara. Itu sebenarnya perkara sumir, Pak. Dia perkara pencurian di dalam keluarga. Jadi ibaratnya bisa dikatakan ini perkara yang ya cuma ada di wilayah satu rumah. Keluarga ya. Betul. Dia tidak akan membahayakan siapa-siapa di luar anggota keluarga tersebut. Tetapi penegakan hukumnya sangat intens, sampai kemudian klien saya itu ditahan dan lain-lain. Nah, walaupun perkaranya sumir, tapi mengingat saya dan tim pada saat saya berpraktek Pak ya, berusaha untuk profesional sebagai advokat, kita paparkan semua argumentasi yang kita punya, kita kumpulkan semua bukti-bukti yang ada, kita kompilasikan itu ke dalam akta bukti yang baik gitu ya. Kita susun semua dokumen-dokumen persidangan kita dengan baik, merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang lain yang sebelumnya di perkara sejenis, merujuk pada berbagai pendapat ahli, merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan. Kita kumpulkan semua argumentasi kita itu dan kita paparkan Pak. Nah majelis hakimnya ini kebetulan 2 orang diantaranya, jadi 3 orang, majelis anggota majelis ada 3 orang, 2 orang diantaranya termasuk ketua majelisnya itu perempuan. Nah, melihat kesungguhan kita dan melihat kesungguhan dari klien kita untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, hakim ini tersentuh. Jadi mereka selalu kemudian memberi kita peluang untuk sidang paling akhir. Jadi setelah perkara-perkara lain diselesaikan, perkara kami disidangkan, dan disitulah kemudian hakim bisa mencurahkan perhatiannya secara penuh. Itu beberapa kali sidang Pak. Ini ibu-ibu Pak, kita bicara tentu saja punya anak dan lain-lain ya, harus menghentikan sidang semata-mata karena hari hampir berganti. Jadi sebegitu profesionalnya, sebegitu totalitasnya dalam mencoba mencari kebenaran material dari saya. Pak, ada yang masih meyakini ada hakim yang benar-benar adil? Ada Pak, dan ketika kami melakukan proses seleksi hakim agung, ya, ketika kemudian ada nama-nama yang dicalonkan, termasuk dan terutama di antara para hakim agung, itu kami lakukan investigasi terhadap latar belakang mereka. Kami tanya semua teman-teman, keluarga, termasuk orang-orang yang pernah mendengar tentang kiprah mereka. Jadi ini kan penting, kenapa saya tanyakan, karena acap kali 1, 2, 3, 4, 5 oknum misalkan ya, itu bisa mengurangi trust masyarakat gitu ya. Betul. Jadi ini menjadi starting point yang membuat kami atau masyarakat yang lain di luar sana juga kembali percaya gitu terhadap lembaga peradilan ini. Karena itu kecepatan respon KY ketika ada pelanggaran ya, yang dilaporkan maupun yang diketahui itu penting sekali Pak, supaya pelanggaran tersebut bisa dilokalisir sebagai ulah oknum. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana caranya untuk memproses kalau mau melaporkan itu? Ya, tentu saja ketika ada informasi ya, ketika ada dari masyarakat ya, menginformasikan informasi ya Pak, bukan laporan ya. Kalau ada informasi yang kemudian kita anggap informasi tersebut kuat gitu ya, kita akan menurunkan tim investigasi dengan berbagai teknik yang mereka miliki, menggunakan informan, menggunakan metode surveillance dan lain-lain untuk mencari fakta ya, menemukan fakta dan mencoba mencari bukti dari
dugaan pelanggaran tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia diturunkan gitu ya? Diturunkan, termasuk ya peran teman-teman penghubung ya, termasuk penghubung KAI di Jawa Tengah dalam melakukan pemantauan persidangan itu sangat penting. Nah, ketika kemudian bukti-bukti sudah terkumpul, data sudah kita miliki cukup kuat gitu ya, itu kemudian kita bawa ke dalam proses pemeriksaan dan kemudian akhirnya memutus. Begitu juga ketika ada laporan dari masyarakat yang masuk, apalagi ketika laporannya itu didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Nah, itu ketika kemudian ada laporan tersebut, maka kemudian kami, setelah menerima laporan, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi yang diajukan. Kami juga melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang disampaikan. Dan kalau kami nyatakan kemudian ini cukup kuat untuk ditindaklanjuti, maka kami akan periksa hakim terlapor. Baik. Kemudian kita bergeser ke selanjutnya Pak, terkait dengan wewenang yang baru ini ya dari Komisi Yudisial terkait dengan adanya wewenang untuk bisa mengadvokasi para hakim. Ya. Misalnya para hakim yang dihujat itu kira-kira atau dilecehkan, seperti apa sih Pak gambaran wewenang yang baru ini Pak? Sebenarnya ini bukan wewenang baru Pak. Apa itu Pak? Ya karena dia muncul bersamaan dengan wewenang yang lain. Tetapi memang diintroduksi secara lebih tegas itu dalam Undang-Undang 18 2011 tentang KAI. Jadi gampangannya seperti pembela para hakim gitu? Iya, jadi itu dinamakan advokasi Pak. Itu diatur di dalam pasal 20 ayat 1 huruf E dari Undang-Undang KAI. Hakim-hakim seperti apa yang diadvokasi? Nah, ketika hakim kemudian mengalami tindakan atau perbuatan yang merendahkan kehormatan serta keluhuran martabatnya Pak, atau disingkat PMKH. Nah, ini kejadiannya banyak Pak. Kejadiannya banyak. Belum lama ini kami baru menangani kasus teman-teman di subbagian advokasi itu hakim yang mendapatkan teror Pak. Jadi kebetulan para hakim ini hakim-hakim muda yang masih idealis gitu ya. Mereka ditugaskan di pengadilan yang memang ada di perbatasan dengan negara tetangga ya, Malaysia, Singapura gitu ya. Yang kemudian perkara-perkara yang ditangani itu mayoritas perkara narkoba untuk pidananya. Ya, kejahatan transnasional. Jadi penyelundupan narkotika terorganisir. Dan untuk perkara-perkara tersebut biasanya mereka tidak kenal ampun, mereka memutus selalu dengan hukuman yang berat gitu ya, apabila memang buktinya itu sangat kuat. Dengan kadang dihukum mati, kadang dihukum seumur hidup. Nah, beberapa pihak ya yang mungkin terdampak dari kiprah para hakim ini kemudian merasa gerah ya dengan keberadaan mereka, lalu coba melayangkan teror Pak. Terornya itu macam-macam, ada bannya dikempesi, kemudian rumah dinasnya diletakkan bangkai ayam, kemudian sebegitunya digambari rumah dinasnya dengan gambar-gambar yang kurang pantas. Lagi mengadvokasi itu. Kami mengadvokasi bentuknya itu. Seperti apa Pak langkahnya? Tentu saja kami kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan Pak. Juga tentu saja dengan pihak pengadilan sendiri, karena pada dasarnya pengadilan terutama sejak 2020 dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020, pengadilan itu sudah punya kerangka hukum, bahkan saya rasa mungkin sudah ditindaklanjuti dengan sumber daya ya, baik itu anggaran maupun fasilitas untuk memastikan atau menjaga pengamanan baik pengadilan maupun persidangan, ruang-ruang sidang. Jadi kami koordinasi tentu saja dengan pengadilan, koordinasi dengan pihak kepolisian, dan pada akhirnya ya kami mendukung langkah-langkah hukum yang diambil oleh para hakim yang bersangkutan. Tentu saja setelah mereka mempertimbangkan masak-masak langkah yang akan mereka ambil, dan akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu ditindaklanjuti dengan kegiatan patroli secara rutin untuk membantu mengamankan rumah-rumah dinas dari para hakim tersebut. Ya, kalau di era digital dan internet saat ini Pak, apakah kesadaran masyarakat Indonesia untuk tidak mencela atau
menghujati media sosial terhadap hakim itu sudah terbangun atau masih Anda temukan pelanggaran? Ya, ada beberapa kasus, misalnya di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Pak. Itu di tahun 2019 kalau tidak salah, itu website pengadilan diretas. Website pengadilan diretas. Di samping juga ya ada beberapa tindakan yang kemudian condong pada penghinaan atau pencemaran nama baik. Tetapi begini, Pak. Ketika kita bicara perlindungan terhadap hakim, itu sebenarnya kita juga jangan salah kaprah. Yang ini saya kutip pernyataan dari Pak Sunarto, ya, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa yang dilindungi itu bukan kewibawaan pengadilan, bukan hakim secara individual, tetapi yang dilindungi itu adalah keadilan bagi masyarakat dan kebebasan hakim untuk melahirkan keadilan tersebut. Jadi yang kami usahakan untuk lindungi itu adalah kebebasan hakimnya dalam memutus. Jadi jangan sampai ketika hakim memeriksa dan memutus perkara mereka ada di bawah pengaruh, di bawah tekanan, di bawah ketakutan dan lain-lain, sehingga mereka tidak objektif, tidak imparsial dalam memutus. Dan ditambah lagi, menurut Pak Harto lagi, saya kutip Pak ya, beliau bilang bahwa perlindungan hakim harus dijalankan secara beriringan dengan kebebasan menyatakan berpendapat, dengan akuntabilitas, dengan judicial control yang memang diperlukan. Jadi di satu sisi hakim harus dilindungi, tetapi di sisi lain hakim juga harus diawasi. Nah, kewenangan advokasi KAI ini yang ada di pasal 20 ayat 1 huruf E Undang-Undang 2011 itu membuat tugas KAI menjadi lengkap. Jadi kita tidak cuma dipandang sebagai pihak atau lembaga yang mengontrol hakim, menjuliti hakim semata-mata gitu ya, tapi juga kita mencoba hadir. Ya, karena masyarakat itu sangat berharap ya Pak ya, ya. Terhadap para hakim ini, dan keadilan itu benar-benar tidak hanya menggantang asap kira-kira begitu ya Pak ya. Betul. Sehingga masyarakat itu melihat, apalagi pemberitaan sekarang itu kan bisa diakses dari mana saja. Ketika melihat TV, melihat berita si A dengan melakukan kesalahan yang sama, misalkan ya dengan vonis sekian, si B melakukan vonis yang sama seperti ini, seolah-olah ada rasa masih ada rasa yang belum terpenuhi, rasa keadilan. Nah, semoga itu bisa bisa diminimalisir lah, minimal begitu Pak. Ada kira-kira Pak, sehingga trust para masyarakat, terutama kaum lemah gitu kan, apalagi terkait dengan hukum tuh tajamnya ke bawah gitu kan, itu kan sering kita dengar Pak ya, baik di lapangan atau di sekitar kita atau di media seperti itu. Nah, harapan kami mungkin keadilan itu benar-benar ada pada sosok hakim itu, karena juga hakim ini juga katanya sebagai wakil Tuhan ya di muka bumi kira-kira. Nah, itu yang membuat hakim itu punya posisi sentral gitu ya Pak ya, sehingga harus diawasi di satu sisi, tetapi juga dilindungi di sisi lain. Karena embel-embel wakil Tuhannya itu Pak, yang sering disebut sebagai yang mulia. Nah, di dalam berbagai agama Pak, di dalam agama Islam saja, itu posisi hakim tidak hanya dikenal, tidak hanya diakui, tetapi mendapatkan tempat yang khusus. Jadi ada banyak hadis yang menyatakan bahwa membentuk hakim, mengadakan hakim atau memilih hakim itu hukumnya seperti fardu kifayah. Jadi tidak boleh ketika ada 3 orang di belahan muka bumi manapun, menurut hadis Pak ya, ketika kemudian mereka tidak memilih salah satu di antara mereka sebagai pemimpin atau pemutus. Itu satu hal. Kemudian ya kita tahu lah ada beberapa klasifikasi hakim dalam Islam gitu Pak ya. Yang tiga. Jadi cuma satu aja Pak yang masuk surga. Yang 2 itu dikatakan masuk neraka. Jadi yang masuk neraka itu ya mereka yang tahu kebenaran, tetapi memutus secara menyimpang dari kebenaran tersebut. Yang kedua yang masuk neraka itu hakim yang bodoh,
Ya, ini soal kompetensi juga penting gitu. Makanya kemudian KAI punya kewenangan untuk melakukan peningkatan kapasitas hakim. Jadi ketika ada hakim bodoh dan mereka memutus secara tidak adil karena kebodohannya, itu juga diancam masuk neraka, Pak. Cuman satu golongan yang masuk surga, yaitu hakim yang memang mengetahui, menguasai dan memahami apa yang benar dan kemudian memutus secara benar pula. Jadi begitu penting di agama lain, di agama Nasrani juga kita kenal bahwa hakim tidak boleh dipengaruhi, hakim harus fair terhadap mereka yang kaya maupun yang miskin, terhadap mereka yang kuat maupun yang lemah, dan tidak boleh takut karena mereka menjalankan mandat sebagai wakil Allah, disebutnya seperti itu. Di kitab Konghucu juga kita kenal bahwa hakim itu harus tidak hanya memutus untuk menegakkan kewibawaan negara, kewibawaan hukum, tapi juga punya mandat untuk memutus guna mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini membuat posisi hakim itu memang sangat sentral dan kita tentu saja berharap ya Pak ya dengan berbagai upaya yang kita lakukan ya, dan KAI tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. KAI sangat berharap kolaborasinya dengan Mahkamah Agung dari waktu ke waktu semakin baik ya, supaya ada kombinasi yang cantik antara pengawasan eksternal dan internal, dan tentu saja masyarakat untuk terus kritis kepada pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi mohon jangan melakukan tindakan-tindakan yang nanti akan merugikan sendiri ya, yang masuk dalam kategori perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu. Baik, kira-kira waktunya sudah sampai di ujung nih Pak. Oke, makasih Pak. Jadi barangkali ada closing statement atau apalah supaya kami ini masyarakat optimis gitu ya. Jadi mungkin bisa ditegaskan lagi, masih ada hakim yang adil gitu kira-kira Pak ya. Masih ada hakim yang adil, dan ini tugas kita bersama untuk memperbanyak populasinya Pak, memperbanyak semangatnya gitu ya. Dan memang di berbagai pernyataan kami mendukung sekali pimpinan Mahkamah Agung, dan kami juga ada di dalam statement tersebut gitu ya. Kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah dibinasakan. Jadi ya semoga hakim-hakim yang buruk itu kita bisa kesampingkan dari waktu ke waktu, kita minimalisir jumlahnya. Mereka yang masih tergoda in between gitu Pak ya, kemudian kemudian masuk ke mereka yang golongan yang lalu taat pada ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kesimpulannya itu sebenarnya fungsi komisi yudisial itu cukup penting sebenarnya Pak, karena mengawasi keadilan dalam tanda petik ya, karena secara tidak langsung gitu. Ngomong-ngomong, kenapa para hakim masih ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran di luar pengadilan atau di dalam pengadilan? Gaji hakim sebenarnya berapa? Closing statement. Iya. Kalau boleh tahu Pak. Ya sebenarnya gaji hakim itu sebenarnya relatif masih cukup memadai Pak. Terutama sejak ada peningkatan tunjangan hakim di tahun 2012. Cukup bagus ya kira-kira. Cukup bagus. Mengenai berapanya saya rasa itu bisa dilihat di karena itu diatur di Perpres ya di peraturan pemerintah. Dan kalau nggak salah diturunkan ke dalam Perpres, jadi masyarakat juga sebenarnya bisa mengakses informasi tersebut. Baik, mudah-mudahan dengan kesejahteraan hakim, kemudian juga pengawasan dari Komisi Yudisial dan advokasi, edukasi, serta menyediakan tool perangkatnya untuk penyediaan peradilan yang bersih bisa terwujud Pak. Iya. Terima kasih Pak Din Z Kadafi SHLLM PhD, anggota Komisi Yudisial bidang advokasi hukum, penelitian dan pengembangan KAI Republik Indonesia. Sukses selalu untuk Komisi Yudisial Pak. Ya, makasih banyak Pak. Para hakim nih Pak. Amin. Mohon doanya, mohon dukungannya. Makasih. Baik, ini lanjut acara kemana nih habis ini Pak? Kita ada acara besok untuk seminar sinergitas dengan aparat penegak hukum. Hakim berarti. Termasuk hakim Pak, supaya kita sama-sama menghormati hakim ya, sambil tentu saja tetap mengawasi hakim. Baik. Terima kasih demikian pemirsa tadi dari Pak Kadafi, beliau meyakini masih ada hakim yang adil. Semoga itu menjadi harapan kita semua. Saya Gung Cahyono, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
People, First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media.